sekarang itu bahwa nilai sakitnya kita itu masih nilai berat CC, sehingga kita ditargetkan itu adalah nilai paling rendah adalah nilai B, kalau perlu nilai A dan A+. Inovasi ini lahir dengan adanya kelemahan dalam pelaksanaan tugas pokok. Dengan bukti-bukti yang ada di lapangan seperti sekarang itu bahwa nilai sakitnya kita itu masih nilai berat CC, sehingga kita ditargetkan itu adalah nilai paling rendah adalah nilai B, kalau perlu nilai A dan A+. Penegakan integritas dan nilai etika yang belum dilaksanakan dengan baik. Iya. Nah, terkait juga dengan sistem pengendalian internal pemerintah, nilai maturitas itu harus, kalau target nasional itu harus pada level 3. Nah, sedangkan kita masih pada level 2. Milestone jangka pendek dari aksi perubahan One Agent One Innovation yang saya gagas ini ada 6 milestone. Milestone pertama yaitu terwujudnya kesepakatan aksi perubahan. Bagaimana semua stakeholder, baik stakeholder internal maupun eksternal, itu memberikan dukungan terhadap inovasi atau gagasan ini, mengidentifikasi tim kerja, mengidentifikasi uraian kerja, sehingga nantinya akan ditetapkan dalam bentuk keputusan. Memberikan pengarahan kepada tim kerja seperti apa yang harus mereka lakukan dan seperti apa pengenalan yang saya berikan dulu terhadap rancangan aksi perubahan saya ini. Milestone kedua itu bagaimana menyiapkan sarana prasarana pendukung, artinya menyiapkan ruangan kerja untuk para tim kerja nanti dengan agen yang dibentuk, yang semua aktivitas berada di ruangan tersebut. Selanjutnya pada milestone yang ketiga itu bagaimana menyediakan sumber daya manusia aparat pengawas itu sebagai agen. Langkah-langkah yang dilakukan adalah bagaimana mendiskusikan dengan para irban, mendiskusikan dengan aparat pengawasan lainnya, dan bagaimana menilai, menganalisis peran dan fungsi dari agen nantinya yang terpilih sebagai agen. Sehingga pada milestone ketiga ini adalah nantinya hasil akhirnya itu adalah sudah terbentuk nama-nama agen, nanti akan dibuatkan dalam keputusan bupati. Milestone yang keempat yaitu terwujudnya peningkatan kapasitas dari agen ini. Hal-hal yang ditempuh, kegiatan yang ditempuh dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas agen diantaranya adalah melakukan FGD dengan para aparat pengawasan yang ada di inspektorat, kemudian melakukan pendalaman permasalahan di OPD, kemudian juga melakukan coaching dengan inspektorat provinsi, dengan BPKP, karena dalam hal ini kita sudah mendapat dukungan dari kedua instansi eksternal tadi, baik dilakukan secara virtual maupun dilakukan secara menghadirkan ke Nrekang atau kita yang mendatangi ke Makassar. Kemudian dalam milestone ini juga nantinya para agen ini akan melakukan pengkajian diskusi mendalam terkait dengan hal-hal yang perlu terkait dengan peraturan perundang-undangan. Kapasitas agen kita melangkah pada milestone yang kelima, yaitu bagaimana merencanakan pencanangan aksi perubahan, pencanangan
yang hasilnya nanti ini adalah kita akan launching aksi perubahan yang nanti kita akan publikasikan. Kemudian setelah milestone yang kelima, milestone yang intinya adalah melihat terwujudkah ini One Agent One Innovation ini. Nah, itu adalah milestone ke-6. Jadi langkah yang ingin dilakukan pada agent ini adalah sekali lagi dia akan melakukan dengan pembimbingan dengan Inspektorat Provinsi atau BPKP. Setelah baik melalui virtual, melalui pembimbingan langsung, itu setelah itu dia akan melakukan penyusunan modul terkait bahwa seperti apa dari agent tadi itu membuat inovasi sesuai dengan bidang tugas yang mereka dalami. Setelah lahir modul, menyusun pula dengan standar operasional prosedur atau pedoman yang nantinya akan dibuatkan dalam bentuk peraturan bupati. Setelah perbuk dan pedoman pendampingan dan modul selesai, itu para agent nantinya akan ditugaskan untuk menerapkan pendampingan ke OPD masing-masing. Nantinya itu kita akan jadikan 4 sampel objek pendampingan. Mungkin dalam hal ini mungkin kita ambil dari Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bapenda, Bapeda, dan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat. Mereka itu nanti direncanakan mungkin dalam waktu 7 hari melakukan pembimbingan, dan nantinya mereka itu akan melakukan penyusunan nanti laporan. Tetapi yang intinya bahwa mereka di lokasi itu harus bagaimana mentransfer ilmu yang mereka sudah miliki, mempedomani SOP, pedoman dengan modul yang ada, sehingga apa yang menjadi kelemahan dari organisasi perangkat daerah itu dapat terselesaikan selama mereka ada di pendampingan. Untuk melihat juga sejauh mana transfer knowledge ke SKPD itu, tim kerja nantinya mungkin bersama dengan saya selaku reformer akan melakukan evaluasi terhadap tim yang ditugaskan agent ini yang melakukan pendampingan selama 7 hari mungkin nantinya yang direncanakan. Itu terkait dengan melihat sejauh mana perilaku tim pendamping ini, bagaimana kompetensinya, bagaimana metode yang digunakan, bagaimana transfer pengetahuan dan keterampilan yang diberikan, sehingga akan menghasilkan nanti artinya dibagikan nanti kuesioner kepada objek pendampingan, sehingga kita dapat menilai bahwa apakah agent ini artinya bermanfaat bagi organisasi perangkat daerah itu. Tersebut bagi kami sebagai user di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngendrekang sangat-sangat terbantu dengan adanya program inovasi yang dibuat oleh saudara Asrul Lode tersebut. Ini lebih memudahkan bagi kami di dalam mengawasi seluruh aktivitas mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan yang dilakukan oleh staf kami. Terkait dengan adanya sebuah inovasi yang dilakukan oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ngendrekang di dalam melakukan pendampingan terhadap 4 aspek yang ada di perangkat daerah, yaitu pertama SPIP, kedua penata usaha keuangan, ketiga barang milik daerah, dan yang keempat adalah sistem akuntabilitas. Ini sangat memberikan manfaat yang begitu besar terhadap pemerintah Kabupaten Ngendrekang. Dalam hal ini perangkat daerah yang menjadi lokus untuk dilakukan pendampingan, di mana dengan adanya pendampingan ini kelemahan-kelemahan dari 4 aspek ini yang terjadi selama ini di perangkat daerah kami, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, ini sudah dapat kami minimalisir dan mulai ada peningkatan. Program yang dibawakan oleh Reformer Asrul Lode sangat mendukung pada misi ketiga, yaitu mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional di Kabupaten Ngendrekang. Untuk itu, kami dari Bapeda Litbang sangat mendukung dari segi penganggaran maupun hal-hal yang sangat mendukung bagi terlaksananya dari program yang dibawakan oleh Reformer tersebut. Terakhir, harapan kami mudah-mudahan membawa inovasi
baik di Inspektorat Tempat Asal Reformer maupun di Kabupaten Ngendrekang. Salam sehat, salam Reformer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrul Lode bersama dengan tim siap mewujudkan One Agent One Innovation dalam melakukan pendampingan pada perangkat daerah demi mewujudkan kinerja pemerintah Kabupaten Ngendrekang menuju Ngendrekang maju, aman, dan sejahtera. Agent object. Yes! One agent, one innovation.